Debat calon presiden akan kembali digelar pada Minggu 7 Januari 2024. Salah satu isu yang dibahas adalah isu geopolitik, di mana ketiga paslon sepakat soal mengatasi perseteruan antara Israel dan Palestina. Awal tahun 2024, publik akan kembali menyaksikan adu gagasan dari para capres di debat Pilpres 2024. Debat ketiga akan bertemakan pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dari sejumlah visi misi yang tertuang, ketiga paslon sama-sama memasukkan penyelesaian konflik Palestina dalam gagasan mereka. Pakar hubungan internasional menilai, ketiga capres harus mampu menjawab peran Indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif dan sebagai middle power dalam kancah geopolitik dalam menyelesaikan konflik di Palestina. Pertanyaannya adalah bagi capres, apa langkah yang akan diambil? Apakah seperti Bapak Presiden yang kemarin ini pergi ke misalnya saja Oki, lalu bertemu dengan Presiden Joe Biden, dan dalam pembicaraan yang tanpa diduga-duga beliau mengatakan bahwa Indonesia akan berterima kasih ke Amerika Serikat apabila Amerika Serikat dapat menghentikan serangan yang dilakukan oleh Israel ke Gaza. Calon Presiden Anies Baswedan tentunya akan memberikan solusi konkret untuk menyelesaikan persoalan geopolitik terutama konflik Israel-Palestina. Salah satunya yakni keberanian untuk menyatakan sikap keberpihakan. Karena sikap keberpihakan akan menjadi modal utama agar memiliki peran yang jelas di setiap lembaga-lembaga multilateral. Sudah melihat bagaimana keberhasilan Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan sebagai anggota Dewan Keamanan, sebagai anggota Dewan HAM, dan juga terbukti memimpin G20 dengan baik. Problemnya adalah bahwa kita tidak cukup berani untuk menyatakan sikap keberpihakan. Baik. Nah, sikap keberpihakan ini akan jadi modal utama kita agar memiliki peran yang jelas di setiap lembaga-lembaga multilateral. Sementara itu, calon Presiden Prabowo Subianto akan memaksimalkan diplomasi pertahanan luar negeri. Salah satunya dengan membangun KBRI di Palestina. Memaksimalkan diplomasi luar negeri, termasuk selama ini Pak Prabowo sangat aktif melakukan diplomasi pertahanan dengan banyak negara, berkomunikasi baik dengan Amerika Serikat, berkomunikasi baik dengan China, berkomunikasi baik dengan Rusia, negara-negara Timur Tengah, dan sebagainya. Nah, termasuk adalah upaya menggalang solidaritas, menggalang persatuan negara-negara OKI untuk memastikan semuanya bisa kompak. Senada dengan itu, Capres Ganjar Pranowo akan mendorong ketajaman peran Indonesia di forum-forum internasional, baik bilateral maupun multilateral, agar suara dunia lebih didengar. Poolnya organisasi-organisasi multilateral internasional seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Farhad, ya, ketika PBB ditawarkan resolusi untuk melakukan gencatan senjata, seratusan negara setuju dengan resolusi itu, kemudian langsung tumpul ketika ada satu veto ya di Dewan Keamanan PBB. Jadi tumpulnya organisasi-organisasi internasional multilateral ini yang juga nanti harus kita atasi sehingga suara dunia akan lebih didengar daripada suara kepentingan negara-negara tertentu. Publik akan melihat jurus-jurus yang akan dikeluarkan para capres dalam penyelesaian konflik Palestina dalam gagasan mereka yang dituangkan dalam debat pada Minggu 7 Januari 2024 nanti. Tim Liputan Metro TV.